Nyok, kita nonton Empok Carla. Nyok. Tamu Empok hari ini merupakan salah satu pemimpin cabang PNM. Sebelum memulai karirnya di PNM, beliau telah bekerja di beberapa perusahaan. Setelah itu, ia melanjuti karirnya di PNM sebagai seorang unit manager dan hingga saat ini bisa menjadi pemimpin cabang PNM Madiun. Ini dia Bapak Budi Susilo. Bapak Budi Susilo memiliki caranya sendiri dalam kepemimpinan yang ia lakukan. Salah satu caranya adalah dengan sering membuat acara santunan, pengobatan gratis, demi mensejahterakan para nasabahnya dan karyawannya. Inilah dia obrolan eksklusif Empok bersama Bapak Budi Susilo, pemimpin cabang PNM Madiun. Sobat PKU, balik lagi nih sama aku Catherine di podcast series Empok Carla, podcast mekar dan ulang. Hari ini kita akan berbincang-bincang seru nih sama salah satu insan PNM yang pastinya sangat menginspirasi nih teman-teman. Dan juga pastinya bisa menginspirasi teman-teman di rumah semua yang menonton. Siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Susilo, pemimpin cabang Madiun ya Pak ya? Ya Mbak Catherine. Halo Bapak. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal Pak. Izin mampir nih ya Pak, Empok Carla ke Madiun Pak. Siap, ya Mbak. Oke Pak Budi, mungkin kita nanti akan cerita-cerita sedikit ya Pak ya. Mungkin kalau kali ini kabarnya gimana nih Pak untuk cabang PNM di Madiun? Kayaknya minggu ini lagi hektik banget ya Pak ya. Iya Gimana Mbak. nih Pak kabarnya? Ya. Alhamdulillah sehat. Kalau saya sendiri sehat Mbak Catherine. Terus untuk cabang Madiun insya Allah berprogres lebih baik lagi. Jadi kita memang menerapkan prinsip untuk selalu menjadi lebih baik lagi seperti itu. Gitu Mbak mungkin. Teman-teman juga enjoy, menikmati pekerjaannya, terus teman-teman juga. Yang terpenting kan sehat semua. Itu Mbak yang terpenting Mbak Catherine. Mantap ya Pak. Pokoknya Pak. Ya. Pokoknya on track ya Pak, walaupun Insya Allah. hektik, banyak program, semuanya berjalan di minggu yang bersamaan tapi tetap on track ya Pak ya. Walaupun aman ya, Pak? sibuk, walaupun tetap target, kita tetap enjoy dan kita tetap selalu prokes juga sih. Seperti itu. Oke, Pak. Nah Pak, mungkin untuk podcast Empok Carla kali ini kita nanti akan ngulik-ngulik sedikit nih Pak. Aku mau kenalan dulu nih Pak. Mungkin sobat PKU di rumah pastinya mau kenal lebih dalam lagi nih sama Bapak Budi gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin sebelum menjadi seorang pemimpin cabang di PNM, boleh diceritain sedikit nih Pak. Udah pernah melanglang buana kemana aja nih Pak karirnya, untuk perjalanan karirnya? Mungkin bisa diceritain dari awal gitu ya Pak. Oke Mbak Catherine. Panjang dan banyak ini? Gak apa-apa Pak. Oh gak apa-apa. Oke. Mungkin dari pengalaman pertama yang kemarin Mbak ya. Jadi saya sendiri itu tipikal orang lapangan. Jadi saya itu dari backgroundnya itu seorang sales atau marketing sebetulnya. Pertama dulu itu saya menjadi seorang marketing di TV kabel pada saat itu. Itu tahun mungkin 99 2000-an lah. Saya di Surabaya. Saya jadi seorang marketing sales TV kabel. Kurang lebih saya jalani hampir 1 tahun. Setelah itu hijrah ke Bali saya. Ke Bali ini agak keluar dari jiwa saya seorang marketing. Saya menjadi admin pertama di Bali. Itu di ekspor impornya mebel. Itu tapi nggak lama, sekitar 6 bulan. Setelah itu saya pindah lagi. Itu di Ramayana Department Store. Alhamdulillah agak meningkat. Saya menjadi junior supervisor pada saat itu, tapi nggak lama juga. Mungkin nggak ada setahun. Terus saya kembali ke habitat saya seorang marketing saya. Tapi bukan menjadi seorang supervisor atau seorang manajer, bukan. Saya menjadi tenaga marketing biasa untuk perusahaan elektronik dan alat-alat rumah tangga pada saat itu. Terus itu saya kurang lebih 1,5 tahun. Terus ada lowongan, ada suatu perusahaan bank swasta pada saat itu buka lowongan
saya ngelamar menjadi seorang AO, account officer, dan alhamdulillah keterima pada saat itu. Hijrah saya ke situ, jadi saya pindah lagi. Nah, awal karir saya di dunia perbankan itu dari situ. Saya menjalani dari mulai seorang AO, marketing, terus menjadi analis, menjadi manajer, itu di situ kurang lebih 5 tahun. 5 tahun lah. Setelah itu bukalah lowongan PNM, itu tahun 2009 akhir. 2009, pada saat itu, okay. betul. Karena pada saat di bank swasta itu, tempat lama itu saya sudah menjadi seorang manajer di PNM, saya langsung diterima menjadi manajer unit pada saat itu. Okay. Itu bulan Januari. Saya masih ingat sekali itu, kalau saya itu selalu ingat tanggal OL saya, offering letter saya, tanda tangan kontrak, itu lagunya Gigi. Kan ada salah satu judulnya 11 Januari. Iya. Pas saya 11 Januari 2010 saya offering letter atau tanda tangan kontrak di PNM. Itu. Jadi saya itu kalau dengar lagunya Gigi 11 Januari, itu saya teringat waktu saya tanda tangan kontrak di PNM. Seperti itu, Mbak. Lah, di PNM sendiri saya juga jatuh bangun, artinya saya memulai dari manajer unit bulan Januari 2010, terus naik lagi promosi. Kalau dulu ada namanya klaster, saya menjadi asisten manajer klaster, terus promosi lagi menjadi manajer klaster, terus promosi, kalau itu masih di seputaran Jawa Timur aja. Nah, setelah itu baru saya promosi wakil pimpinan cabang, pemimpin cabang. Itu hijrah saya ke Palembang, Sumatera Selatan. Tahun 2000, mulai 2013 itu saya meninggalkan Madiun, saya ke Sumatera Selatan, kayak gitu. Terus habis itu saya ditarik kantor pusat. Saya kurang lebih 1,5 tahun menjadi Wabemcap di cabang Palembang. Saya ditarik kantor pusat. Terus itu kurang lebih ada 2,5 tahun saya di situ di kantor pusat. Dan saya di divisi bisnis terus selama 2,5 tahun itu. Terus Desember 2017 saya promosi menjadi pemimpin cabang di Banyuwangi. Di Banyuwangi saya dari Desember 2017 sampai 4,5 tahun, itu rekor, Mbak. Kalau di saya sendiri itu paling lama saya 4,5 tahun menempati posisi yang sama di suatu tempat yang sama, itu rekor saya 4,5 tahun. Karena kemarin 2020 itu ada pandemi, jadi ya ada sisi positifnya buat saya. Karena apa? Karena harusnya saya mutasi, ternyata saya tidak mutasi karena ada pandemi kemarin. Jadi saya diperpanjang sampai dengan 4,5 tahun di Banyuwangi. Terus Juni 2022 kemarin saya mutasi ke Madiun, balik ke home base saya sendiri di Madiun. Seperti itu mungkin perjalanan karir saya di PNM sampai saat ini, Mbak. Seperti itu. Oke. Berarti udah join di PNM itu dari tahun 2009, 11 Januari tadi sesuai lagunya Gigi. 11 Januari 2010. 2010. Betul. Oke. Hingga saat ini gitu ya, Pak. Berarti Ya. udah mau jalan 14 14 tahun ya, Pak ya? Betul. Oke, Ya, berarti Mbak Catherine. udah cukup lama juga ya, Pak, dibandingkan karir-karir Bapak sebelumnya gitu ya. Berarti apa nih, Pak, yang membuat Bapak nyaman gitu ya berarti ya di Siap. PNM udah 14 tahun gitu loh Sobat PKU. Ya. Jadi gini, Mbak Catherine, ada nilai lebih yang saya rasakan di PNM ini. Jadi PNM itu tidak hanya kerja seterus yang selalu yang dikejar oleh perusahaan kayak gitu. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi sosial, kemasyarakatan, ya. Artinya itu PNM ini memberikan banyak manfaat, baik itu buat karyawan maupun buat nasabah. Itu yang saya rasakan beda dengan perusahaan-perusahaan yang tempat lama saya dulu. Jadi di PNM itu ya satu lebih memanusiakan manusia menurut saya. Karena untuk karyawan sendiri itu saya rasa kesejahteraannya sangat terjamin ya. Terus di karyawan sendiri seperti yang di arahan dari Pak Arif Mulyadi, Bapak Dirut kita, itu di sini itu mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan. Itu yang dulu mungkin nggak ada di
tempat lain yang pernah saya jalani seperti itu. Terus untuk nasabah pun sangat diperhatikan. Artinya kita ada kayak kita ada PKU, program pengembangan kapasitas usaha, pelatihan, pemberdayaan untuk nasabah itu sangat hal yang luar biasa. Yang dulu tidak ada itu di tempat lain. Dan sekarang pun kan uniqueness-nya kita di situ. Dan itu memang benar-benar bisa dirasakan oleh nasabah. Itu salah satu kenapa saya benar-benar enjoy dan menikmati kerja di PNM itu. Jadi memang keseimbangan buat karyawan dan buat nasabah itu di PNM ada. Terus satu lagi yang tidak kalah pentingnya, sisi sosial juga ditekankan di PNM. Kayak kami itu di sini bukan hanya di Madiun aja, dulu di tempat lama juga saya di cabang saya yang lama itu kita bisa mengadakan acara-acara sosial kayak santunan anak yatim, terus sunatan massal, pengobatan massal gratis kayak gitu. Terus kita juga bantuan-bantuan pendidikan dan lain-lain yang sifatnya sosial ke masyarakat. Itu yang tidak ada di perusahaan lain. Yang saya rasakan di PNM itu sangat kental. Artinya kita itu kayak leluasa gitu loh. Iya. Kita itu leluasa untuk kita membantu masyarakat tidak hanya dalam hal permodalan, tapi untuk yang lain-lainnya itu terbuka lebar gitu loh di PNM. Itu yang bikin saya enjoy dan saya menikmati. Kenapa sampai 14 tahun saya bertahan di PNM itu Mbak Catherine. Luar biasa. Ini aku tepuk tangan ya Pak. Siap. Ya ampun. Oke, makasih. Sesuai banget sih Pak sama tagline-nya PNM ya, tumbuh, peduli dan juga menginspirasi. Inspirasi, betul. Ya. Ya, semoga PNM terus bisa membuat semuanya happy gitu ya Pak. Amin, semua karyawan, amin. baik Insyaallah. karyawan, nasabah, semua sejahtera semua ya Pak. Siap. Ya. Iya Mbak Catherine. Oke Pak, mungkin kita ngulik-ngulik lebih dalam lagi nih Pak terkait PNM Cabang Madiun gitu ya Pak. Nah, kalau di PNM Cabang Madiun ini sendiri, kira-kira gimana sih Pak profilnya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oh, nasabahnya sekarang udah berapa? Aku dengar-dengar udah buka 12 unit baru juga ya Pak ya? Ya, untuk betul Mekar. sekali. Ya Mbak Catherine. Jadi gini, saya cerita ke wilayah kerja saya dulu ya. Jadi wilayah kerja saya cabang Madiun itu meliputi 4 kabupaten 1 kota, dari mulai Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, sama Kabupaten Ponorogo, Mbak Catherine. Nah itu kalau untuk update jumlah nasabah kami itu per bulan kemarin sekitar 145.000 nasabah. Untuk unitnya kita ada 62 unit, 18 unit ulam, 62 unit mekar. Kalau karyawan sudah sangat banyak sekarang. Dan ini rekor buat kita karena dengan yang disebutkan Mbak Catherine tadi, kita buka 12 unit, itu total kalau sekarang kurang lebih 875 karyawan Pak. Di sini. 875 karyawan. Betul, nasabahnya kelolaan kita 145 ribuan. Itu efektif per akhir bulan kemarin. Gitu. Kita cukup luas Mbak Catherine, potensi kita cukup banyak yang masih bisa kita kembangkan. Jadi selaras dengan visi dan misinya juga dari PNM yang kita sebagai memajukan untuk UMKM saya khususnya di cabang Madiun wilayah kerja saya, dan untuk umumnya itu kan seluruh Indonesia seperti itu gitu Mbak Catherine. Jadi sekarang sangat berkembang pesat di Madiun ini dengan karyawan yang terus berkembang dan jumlah nasabah juga yang terus berkembang seperti itu. Menarik banget nih Pak, tadi yang aku bisa ambil ada 875 karyawan gitu ya Pak. Nah, pastinya kan dalam memimpin gitu Pak, itu it's not an easy journey ya teman-teman, untuk kita menjadi seorang leader gitu ya, menjadi seorang pemimpin, apalagi untuk Bapak Budi ini sekarang udah menjadi pemimpin untuk 875 karyawan. Ada nggak sih Pak strategi khusus gitu ya, gimana sih Pak untuk jadi leader bisa memimpin karyawan yang banyak begitu banyak begitu Pak. Dan
sebagian besar, hampir 85% itu kan milenial semua. Betul. Yang seperti Mbak Catherine tahu ya. Gini, Mbak Catherine, itu sesuai dengan yang tadi saya bilang di depan. Jadi Pak Dirut itu pernah menyampaikan ke kita bahwa kita harus mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan itu. Jadi banyak sisi yang saya sentuh, tidak hanya di pekerjaan, Mbak, kalau saya. Jadi hal-hal kecil itu mungkin saya kembangkan di sini, saya perhatikan. Contohnya kayak kegiatan-kegiatan di luar dari rutinitas pekerjaan itu saya kembangkan dan saya terus arahkan ke teman-teman itu untuk selalu ikut atau berkontribusi. Contohnya gini, kami rutin itu mengadakan acara untuk kegiatan religi itu kayak pengajian gitu kita ada. Terus komunitas-komunitas saya akomodir. Ada yang di komunitas mancing mania, kicau mania kayak gitu, goes bareng, fun bike kayak gitu. Itu saya akomodir semua untuk teman-teman. Terus tipikalnya orang Madiun dan sekitarnya itu seneng kumpul, seneng ngopi kalau di sini itu. Nah, kadang kita sekali waktu juga menyempatkan kita kumpul bareng dalam suasana non formal. Dalam suasana non formal, jadi kita kumpul bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng kayak gitu. Akhirnya dari suasana yang non formal itu malah tercipta solusi-solusi dari mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi di lapangan seperti itu. Jadi kalau saya, Mbak, kenapa mereka kelihatan enjoy, menikmati, terus bekerja dari hati kayak gitu, terbukti dari progres yang ada sekarang ini membaik semua, itu karena itu tadi. Mungkin pendekatan-pendekatan saya yang mengena ke mereka, karena saya tidak orangnya tidak saklek juga. Saya juga menerapkan ke mereka, saya itu orangnya terbuka. Jadi saya bebas saja, kalian mau menghubungi saya itu 24 jam non-stop. Nomor saya itu cuma 1 dan saya share ke mereka semua. Wow. Monggo kalau mau sharing, mau apapun dari saya, itu saya buka akses 24 jam. Gitu, Mbak. Saya memang insya Allah dekat sama anak-anak saya ya, gitu. Wow. Gitu, Mbak Catherine. Humble banget ya Sobat PKU ya kalau Bapak Budi ini. Terima kasih. Berarti untuk karyawan di cabang Madiun ini dibalance gitu ya Pak ya. Siap. Antara pekerjaan tapi komunitas juga tetap jalan nih. Jadi tetap Betul. happy gitu ya kerjanya ya Pak. Dan juga Bapak Budi memperbolehkan gitu ya untuk teman-teman kalau ada kendala apa segala macam boleh curhat apapun itu juga ya Pak. Silahkan. Ya kalau Bapak Budi ya. Silahkan. Wow, keren banget nih Sobat Siap. PKU. Sampai AO loh, Mbak. AO itu AO, Pak. Iya, silahkan kalau mau jawab. Dan memang ada. Memang ada seperti itu. Gitu, Mbak Catherine. Iya, pastinya didengerin banget nih ya Sobat PKU untuk teman-teman karyawan di cabang Madiun ini gitu ya. Nah, Pak Budi, ini nih kalau ke Madiun kayaknya nggak afdol ya Pak. Siap. Kalau kita nggak makan pecel Madiun gitu ya Pak ya. Oh iya, harus. Karena ciri khasnya sini kan Madiun. Ciri khas banget ya Pak Pecel, ya, iya. pecel Madiun. Nah, ini aku lihat nih di depan kita ada produk dari nasabahnya Mekar Betul. ya Pak ya. Ini Wow. produk nasabah Mekar semua. Oh, aku lihat ya Pak. Siap, Oh. ya. Ini udah di juga, Mbak. Kita kemarin kan klasterisasi untuk sambal pecel porang. Jadi ini udah kita memang dampingi nasabah ini seperti itu. Nah, untuk produk-produk ini kita juga masuk di acara-acara pameran UMKM di seluruh wilayah kerja cabang Madiun. Ini kita selalu bawa, tidak hanya ini, hanya beberapa contoh. Banyak sekali yang kita perkenalkan ke khalayak ramai terkait dengan produk-produk nasabah. Gitu, Mbak. Nah, Oke. Ini yang sambal sudah pecelnya tuh katanya khas ada ini. porang ya Pak? Betul. Dan porang. Porang tuh apa sih Betul. Pak? Mungkin Sobat PKU di rumah nih belum pada tahu nih. betul. Porang itu sejenis tanaman kayak sebangsanya ya sebangsa talas kayak gitu. Oh, talas. Betul. Ini sebetulnya ekspor, Mbak. Porang itu ekspor. Terus ini kita karena kreativitasnya nasabah-nasabah kita bisa menjadi campuran dari sambal pecel seperti itu. Ini kreativitasnya nasabah kita ini, Mbak. Kayak gitu. Keren banget ya Pak ya. Dan ini perlu kita publikasikan, ini harus kita perkenalkan ke khalayak ini. Kayak gitu. Nanti boleh kok dicoba, Mbak.
Wow, boleh dong Pak. Ya pastinya nih aku Ya. akan coba nih nanti abis podcast ini langsung aku cobain Siap, sih. ya. Nah, buat sobat PKU di rumah, mungkin yang lagi nggak ada di Madiun gitu ya Pak, mungkin lagi di Jakarta atau dimanapun, tetap bisa nyobain pastinya kan ya Pak ya? Harus bisa. Bisa dong. Bisa. Oke, jadi buat teman-teman sobat PKU di rumah, kalau mau cobain sambal pecel khas Madiun ini dari nasabahnya Mekar, bisa hubungin ke nomor di bawah ini ya Pak ya. Siap. Iya, Mbak. Oke. Satu lagi nih Pak, selain sambal pecel Madiun, di sini di depan kita juga ada apa nih Pak? Ini minuman Minuman kesehatan. telang sere ya, Pak. Telang sere. Wow. Produksi Dapur Makfa Serayu Taman Madiun. Ya, ini produknya apa? Nasabah Mekar juga ini. Kita cobain kali ya Pak, kita review Siap. nih. Jadi buat Monggo. teman-teman di rumah yang mau pesan bisa banget juga ya Pak, dikirim Bisa. keluar kota. Bisa. Kita coba ya guys. Oke. Jujur aku belum pernah cobain si telang sere. Coba ya, ini jadi first time aku nih sobat PKU. Enak kan? Seger gitu ya Pak ya. Loh, ini nanti juga Telang sere. untuk jaga stamina juga ini manfaatnya, Mbak. Wow, boleh banget nih Pak untuk Mbok Carla kan ya. Keliling-keliling bisa banget. Sebetulnya produknya Bu Vivi ini nggak hanya ini aja, jadi ada beberapa juga yang sejenis minuman-minuman kayak gini, minuman kesehatan kayak gini, banyak juga. Jadi bukan hanya talang seri aja. Ini kita ambil contoh atau sampel yang ini, gitu. Oke, buat sobat PKU di rumah yang mau nyobain minuman telang sere ini ya Pak ya, Ya. bisa hubungin ke nomor di bawah ini juga. Siap. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Indonesia bisa nanti. Oke, sobat PKU, kita lanjut lagi nih ya ngobrol-ngobrol sama Bapak Budi. Oke Pak, tadi kan kita udah nyobain produknya nasabah ya Pak. Tadi aku juga udah tanya gimana sih Pak strategi untuk memimpin 875 karyawan yang banyak banget itu ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya lagi nih Pak, seru nih ngobrol sama Ya. Bapak Budi. Nah, aku mau tanya Pak, pastinya sebagai PNM 1 di Madiun gitu ya Pak, yang tugasnya adalah mengembangkan dan mengelola sebuah cabang gitu ya Ya. Pak, pasti kan punya tantangan tersendiri ya Pak. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nih Pak ke Sobat PKU, kira-kira tantangannya apa aja sih Pak? Oke, gini Mbak Catherine. Sebetulnya tantangan itu ada dua, internal dan eksternal. Nah, kalau internalnya itu terkait dengan kompetensi karyawan sebetulnya, terus sama kepatuhan dari karyawan sendiri. Kepatuhan dalam artian itu kepatuhan SOP, kepatuhan kedisiplinan dalam absensi, dalam menjalankan ketentuan, job desk-nya dan lain-lain. Nah, terus kalau untuk tantangan eksternalnya itu mungkin terkait dengan kompetitor yang ada kayak gitu, terkait juga dengan bagaimana untuk menciptakan link atau menciptakan menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal, termasuk dengan dinas-dinas, Pemkab, BUMN lain, kelurahan, kecamatan kayak gitu. Nah, kalau untuk yang internal, Mbak, kita sering mengadakan juga acara-acara untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan, baik itu melalui knowledge sharing ataupun melalui sharing-sharing non formal kayak gitu. Kalau meeting jelas tiap bulan itu kan bahas semua permasalahan yang ada kayak gitu. Nah, kita ini dalam meningkatkan kompetensi karyawan tidak hanya melalui sesuatu yang formal, Mbak. Non formal pun kita juga melakukan. Contoh ya kayak gini, yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, kadang itu, Mbak, suatu permasalahan itu bisa kita carikan solusinya itu dari waktu kita ngobrol santai, kita waktu sambil ngopi, sambil kita di belakang kantor, di taman itu kayak gitu, kita itu bisa ngobrolnya itu bisa asik dan unek-unek ataupun permasalahan dari teman-teman itu bisa keluar semua yang kita carikan solusi. Nah, untuk yang eksternal, kita kalau kompetitor itu sebetulnya bukan hal yang dominan sih menurut saya di Madiun. Lebih ke bagaimana kita bisa mendekati atau menjalin relasi dengan eksternal, contoh dengan dinas-dinas, dengan pemerintah daerah,
termasuk juga sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Nah, ini dengan acara yang di internal kita sendiri, PKU kayak gitu, itu sangat membantu kita. Artinya kita bisa dekat dengan masyarakat melalui kelurahan sama kecamatan, karena kegiatan-kegiatan itu dilakukan di kantor-kantor kelurahan dan kantor-kantor kecamatan. Seperti itu. Walaupun dengan tantangan seperti itu, insya Allah kita tetap optimis, Mbak. Jadi tetap ada tantangan, itu tidak bisa dihindari dan pasti ada. Cuma kita tetap optimis bahwa cabang Madiun itu akan berprogres lebih baik lagi. Itu komitmen dari kita. Seperti itu, Mbak. Wow, keren banget ya Sobat PKU ya, mantap lah ini pokoknya PNM cabang Madiun. Terima gitu ya. kasih. Ya. Kalau tadi kan udah kita bahas ya Pak ya, gimana caranya dalam menghadapi tantangan dan juga solusi-solusinya. Yang kata Pak Budi sendiri tuh kadang-kadang unek-unek bisa keluar dari, kalau bahasa gaul sekarang, deep talk, Pak. Oh gitu. Ya. Pokoknya Pak Budi ini selalu menerapkan deep talk gitu ya teman-teman, untuk karyawan-karyawan di PNM cabang Madiun ini. Oke Pak. Nah Pak, kalau untuk kedepannya nih Pak, kira-kira akan ada program-program apa aja sih Pak? Ya mungkin yang unggulan-unggulan gitu ya pastinya di PNM cabang Madiun sepanjang tahun 2023 ini Pak. Mungkin bisa di-spill dikit nih untuk penonton di rumah. Ini program untuk karyawan apa program untuk nasabah? Untuk nasabah boleh Pak. Oke. Untuk both boleh sih Pak, dua-duanya. Siap. Kalau untuk karyawan, kami di cabang Madiun itu saya sering melakukan KS, knowledge sharing kayak gitu, Pak. Jadi kalau untuk yang formalnya memang kita wadahi dengan KS, knowledge sharing, di mana dengan knowledge sharing itu kita memang ajangnya untuk kita refresh kebijakan lah, sharing-sharing permasalahan, mencari solusi. Istilahnya di situ kita membicarakan semua hal yang terkait dengan pekerjaan, halangan, rintangan, masalah, kendala dari teman-teman semua. Selain itu kita juga selalu merefleks kebijakan agar apa? Agar nanti teman-teman kedepannya itu ada sudah paham, jadi tidak keluar dari rule atau tidak keluar dari garis, tidak keluar dari aturan atau SOP gitu Mbak. Seperti itu untuk internal kita. Dan kita selalu memotivasi mereka. Artinya motivasi kita itu punishment dan reward itu pasti kita jalankan. Jadi kita mengapresiasi yang performanya bagus, dan kita juga memberikan suatu, kalau punishment itu, hukuman itu terlaluan lah, semacam pembinaan lah bagi yang performnya kurang bagus, seperti itu. Itu untuk internal kita, Mbak. Tapi kalau untuk eksternal, mungkin program kita khususnya untuk nasabah, yaitu tadi kita pengen mengangkat benar-benar nasabah potensial dari cabang Madiun ini untuk bisa go Indonesia. Seperti itu. Ini ataupun bisa go internasional lah kayak gitu. Nah, langkah kami itu tadi saya gandengkan, saya sinergikan dengan dinas-dinas tadi, ya. Itu dari mulai mungkin kalau di kabupaten dari bupati sampai dengan ke desa-desa atau kelurahannya. Seperti itu. Kita sering dan intens sekarang mengadakan acara-acara dengan kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan seperti itu, Pak. Nah, selain itu kita juga terus melakukan pembinaan melalui PKU tadi, kita ke nasabah-nasabah kita. Terus pendekatan-pendekatan lainnya itu kita tidak melulu dalam urusan pekerjaan, ya Mbak. Kita ke nasabah-nasabah tadi. Kita juga membuka link, membuka hubungan itu bukan hanya dengan dinas-dinas yang terkait, bahkan seperti saya contohnya, itu kan saya kebetulan asli orang sini, jadi teman-teman saya baik itu ex tempat lama maupun teman-teman mungkin sekolah ataupun kuliah kayak gitu, saya hubungi, itu saya gandengkan, mana sih kira-kira nasabah apa yang bisa masuk ke mungkin sektor usaha kalian, seperti itu. Contoh ada jasa, Mbak, jasa mungkin jasa angkut atau dan sebagainya kayak gitu. Terus ada yang kayak rumah makan kayak gitu. Nah itu saya berusaha juga untuk memasukkan atau mengelingkan antara nasabah dengan mereka, seperti itu. Jadi banyak hal lah yang kita lakukan ke depannya untuk nasabah-nasabah kami, bagaimana agar mereka bisa terus berkembang, terus bisa usahanya itu berkesinambungan kayak itu menjadi lebih besar lagi.
Jadi kan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misinya juga dari PNM ya. Satu itu memberikan modal finansial, memberikan modal intelektual, dan memberikan modal sosial. Itu harus bisa kita ciptakan di cabang Madiun ini. Mungkin seperti itu, Mbak. Wow, keren banget ya Pak ya. Siap. Oke Pak, mungkin nih satu pertanyaan lagi Pak. Nah, mungkin tadi kan Bapak Budi tuh ada mention kalau awalnya dari manajer unit, terus ada tahap-tahap yang dihadapi gitu ya, sehingga saat ini bisa jadi pemimpin cabang gitu ya. Berarti yang aku tangkap PNM itu akan ada terus ya Pak jenjang karir, maksudnya nggak menutup kemungkinan buat teman-teman sekarang untuk bisa jadi mungkin pemimpin cabang suatu hari nanti, kadif atau apapun itu ya Pak ya. Bisa jadi, sangat memungkinkan kalau di PNM itu jadi karir path atau jenjang karir itu sangat terbuka lebar seperti itu, Mbak. Jadi gini, kalau saya sendiri kan dari seorang manajer unit pada saat itu sampai sekarang alhamdulillah menjadi pemimpin cabang. Bahkan ada mungkin insan-insan PNM kita itu malah awal karirnya itu dari AO. Itu bisa menjadi sekarang pemimpin cabang. Malah kalau Bapak Dirut kita itu malah dari AO sekarang sudah direktur utamanya PNM. Itu jadi suatu hal yang luar biasa. Dan perkembangan saat ini Mbak, itu malah sangat terbuka lebar untuk karir path teman-teman. Dengan kita terus ekspansi di Mekar seperti itu, kita terus berkembang kayak gitu, karir path-nya sangat-sangat terbuka lebar. Jadi ibarat jalan itu sudah ada, yang dituju itu mau kemana itu sudah ada. Tinggal teman-teman bagaimana meraihnya. Jadi kembali ke teman-teman sendiri, itu sudah terbuka lebar, harapan cerah di depan. Lah tinggal teman-teman berlomba-lomba ini, mau cepat atau mau lambat untuk meraih karir mereka seperti itu. Jadi sangat-sangat terbuka lebar di PNM itu. Terbuka lebar banget ya Pak. Sangat lebar sekali. Karir, wow. Nah Pak, mungkin ada pesan nih Pak buat teman-teman insan PNM lainnya, gitu ya Pak. Mungkin ada pesan apa nih Pak kira-kira buat mereka tetap semangat menjalani karirnya di PNM dan lain sebagainya Pak. Mungkin bisa disampaikan. Kalau saya sih pesan saya jadilah orang yang bermanfaat seperti itu. Artinya bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat buat PNM, buat keluarga dan juga buat masyarakat. Dan yang terpenting selalu jaga motivasi, ya. Jadi tidak ada kesuksesan itu dari hal instan, ya. Semuanya itu melalui proses. Kalau pengen berhasil itu harus bekerja keras, pantang menyerah, semangat, jujur, seperti itu. Jadi proses itu tidak membohongi hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya kita itu bekerja keras, seperti itu, insya Allah hasilnya pasti luar biasa. Pasti ya Pak. Iya, itu mungkin pesan saya buat teman-teman adik-adik insan PNM, seperti itu. Kayak intinya jujur, disiplin, kerja keras ya Pak. Kayak yel-yelnya PNM ya Pak ya. Betul sekali. Betul sekali. Gitu. Oke deh, Sobat PKU, menarik banget nih. Kita tadi udah sharing-sharing seputar apapun itu ya, tentang PNM Cabang Madiun dan juga tentang Bapak Budi Susilo ini sendiri gitu ya. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih di penghujung acara dari podcast Mpok Karla kali ini. Terima kasih banyak Bapak Budi yang udah memperbolehkan kita nih main-main ke sini, sharing-sharing ceritanya, dan pastinya bermanfaat banget nih Pak buat Sobat PKU di rumah. Nah, buat teman-teman Sobat PKU yang punya rekomendasi, harusnya nih podcast Mpok Karla mau kemana lagi nih? Mau wawancarai Pemcap mana lagi nih? Boleh komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube-nya PT PNM Official gitu. Nah mungkin Bapak Budi mau promosikan juga nih, ada sosmednya PNM Madiun ya Pak ya? Ada juga. Ada di Instagram ya Pak ya? Ada. Nah apa nih Pak? PNM Cabang Madiun. PNM Cabang Madiun. Ya, boleh follow ya teman-teman di bawah ini ya. Harus follow. Harus follow. Oke deh. Terima kasih semuanya. See you. Terima kasih. Ya.